Ini udah pasti tutup nih. Nah, Teteh Alia, kita mau tanya-tanya bentar nih Teteh Alia. Bisa lu lihat di sekitar gua di sini apa namanya sepi banget, nggak ada pengunjung. Tapi Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa? Dengan siapa? Haji. Pengaruhnya seperti apa? Sepi kah apa gimana? Sepi total ya? Sepi total teman-teman. Hey yo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Joe Vlog Ayer. Boom. Oke, dan di video kali ini kita bakalan datengin suatu tempat, yaitu pusat oleh-oleh teman-teman. Nah, mereka sepi ataukah ramai ataukah tutup ya kan? Pastinya otomatis kan kemarin pantai-pantai itu pada sepi ya kan? Menurut gue sih pastinya pusat oleh-oleh pun ikutan sepi. Makanya kalian penasaran ramai atau sepi pusat oleh-oleh seluruh Anyer ini? Oke, jangan kemana-mana, tetap ikutin kita. Sebelum kita berangkat ya kan, kita patuhi dulu apa yang ditetapkan oleh peraturan negara kita sekarang mengenai virus corona ini, yaitu satu, pakai masker teman-teman ya, pakai masker. Jadi kalian kalau keluar rumah kemanapun kalian pergi, usahain pakai masker, oke? Karena biar apa? Biar mencegah kita untuk terkena virus corona. Loh, masker dong, ada? Ada. Masker, pakai masker. Kameramen juga harus pakai masker tuh. Yo, harus lah. Pakai ya. Oke, bentar gue pakai masker dulu teman-teman ya. Oke, udah pakai masker. Kameramen gue pakai masker nggak? Sini, gue pegang kameranya. Kameramen gue pakai masker tuh, ya kan? Udah pakai, siap. Kalau udah siap bertugas lagi. Oke teman-teman, kita langsung aja berangkat ya. Kita pergi ke pusat oleh-oleh. Kita bakal tanya-tanya di sana kalau memang masih buka. Kita bakalan tanya-tanya gimana omsetnya, rame apa enggak. Dan padahal kan suruh pada di rumah dulu tuh, suruh istirahat dulu ya kan, suruh pada di rumah biar aman dulu, baru nanti berjalan lagi aktivitas seperti biasanya ya kan. Kalau sekarang kan masih gempar-gempar banget virus corona. Alangkah baiknya kita di rumah aja dulu untuk keamanan kita sendiri. Oke, untuk keamanan kita sendiri. Sorry agak berisik karena gue pinggir jalan mau berangkat ke pusat oleh-oleh teman-teman. Ayo, ciao, berangkat pusat oleh-oleh. Teman-teman, kita udah ada di tempat pusat oleh-oleh, yaitu Sinar Sari. Itu bisa lihat di sana, Sinar Sari ya, sedia oleh-oleh khas Pariangan ya. Agak kelihatan di sini tutup ya, posisinya tutup dan nggak ada yang nunggu sama sekali. Jadi kita nggak bisa tanya-tanya di sini. Ini udah pasti tutup nih, ya kan? Mungkin kita masih lanjut ke apa namanya, pusat oleh-oleh lainnya ya, yang mudah-mudahan masih buka dan masih ada yang jaganya. Ayo lanjut teman-teman. Teman-teman, sekarang posisi gue udah ada di salah satu pusat oleh-oleh lagi, satunya lagi ya. Kita masuk dan tanya langsung. Ayo ikutin. Dengan Teteh siapa? Teteh Taria? Teteh Taria? Teteh Taria, oke. Teteh Taria, ini kan posisi lagi gempar-gemparnya virus corona nih ya. Omset pusat oleh-oleh di Anyer kayak gini gimana? Sepi ya? Sepi banget? Hampir nggak ada yang beli? Dan biasanya kan di jam-jam sekarang juga jam-jam siang gini ya, biasanya lihat banyak banget bis-bis yang parkir gitu buat beli oleh-oleh di sini. Berarti omsetnya sepi ya selama ada corona ini. Gitu. Oh gitu. Oke teman-teman, kayaknya udah memang benar gitu kan, semua pusat oleh-oleh juga kayaknya sepi. Tapi kita nggak tahu juga, kita masih ngecek ke pusat oleh-oleh yang lain gitu. Nggak ada satupun yang belanja. Biasanya di pusat oleh-oleh di mana orang yang wisata itu pasti berhenti di sini dan beli oleh-oleh di sini, gitu. Ya udah, makasih banyak, Teteh. Mari kita masih lanjut ke tempat-tempat lain. Yuk. Dan ternyata sepi banget ya pusat oleh-oleh Sari Barokah ini. Sebelum ini juga udah tutup ya. Kalau ini masih buka, cuma tadi bisa dengar sendiri sepi banget untuk pembelinya ya. Karena nggak ada bis satupun. Lihat ke parkiran kosong banget. Lihat ke parkiran tuh kosong banget teman-teman ya. Nggak ada yang parkir sama sekali. Nah, ini biasanya sih hari ini udah harusnya banyak. Ini kan weekend nih, jadi udah harusnya banyak yang datang gitu untuk beli oleh-oleh, kayak ada sate bandeng, kayak oleh-oleh khas Banten lah ya, Anyer Banten lah ya. Ayo kita masih lanjut ke tempat-tempat pusat oleh-oleh lainnya. Gimana sih? Apakah ramai, apakah sepi, ataukah sama aja? Ayo kita masih lanjut. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di pusat oleh-oleh yang ada di Cilegon ya. Kondisinya sih kayaknya nggak ada yang mampir. Biasanya kan banyak banget bis-bis yang mampir nih, sama aja di sini juga. Karena pusat-pusatnya oleh-oleh yang ada di Anyer Banten ini ya. Tentunya buat
para wisata yang datang, buat wisatawan yang datang ke Anyer ini. Bisa lo lihat di sekitar gua di sini apa namanya sepi banget, nggak ada pengunjung. Tapi nanti kita coba boleh tanya-tanya ke dalam ya. Yuk, mari kita tanya-tanya. Oke teman-teman, gue bakal tanya-tanya ya sama yang jaga pusat oleh-oleh yang ada di sini gitu kan. Gimana omsetnya dan sepi banget apa enggak gitu. Ya. Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa? Pak Aceng. Pak Aceng. Ya. Pak Aceng, kita boleh tanya-tanya sebentar nggak Pak? Boleh. Mengenai pusat oleh-oleh nih. Ya. Itu semenjak ditutup ini wisatawan tuh, ya kan wisatawan kan semenjak ada corona nih jadi takut buat datang berwisata gitu kan. Otomatis bakal ngaruh banget dong ya untuk pusat oleh-oleh gitu. Pengaruhnya seperti apa? Sepi kah apa gimana? Sepi total ya. Sepi total teman-teman. Jadi sepi banget ya. Jadi biasanya banyak bis-bis yang datang gitu Pak Aceng ya. Itu jadi nggak ada yang datang. Mudah-mudahan virus corona cepat berakhir gitu kan dan wisatawan cepat pulih lagi, cepat ramai lagi dan tentunya pusat oleh-oleh juga cepat pada ramai lagi teman-teman. Mudah-mudahan cepat selesai untuk masalah corona ini dan wisatawan cepat bisa berlibur lagi seperti biasanya. Oke Mas, makasih Mas. Nanti kita bakal lihat-lihat sekeliling dulu. Makasih banyak Bapak Aceng. Mudah-mudahan ramai ya Mas ya nanti. Yuk, mari teman-teman kita lihat-lihat tempat-tempat dari pusat oleh-oleh yang ada di Cilegon ini. Tuh lo bisa lihat sendiri ke atas ya. Toko Mandiri, pusat oleh-oleh ya kan. Bangka Lampung, Parahyangan. Ini pusat oleh-oleh sepi banget teman-teman ya. Tapi nanti kita coba juga restoran kira-kira gimana omsetnya, restoran-restoran yang biasa wisatawan mampir buat makan teman-teman ya. Masih ikutin kita juga, kita bakalan datang ke restoran-restoran ya, cobain. Kita coba datang ke restoran-restoran. Ini kan pusat oleh-oleh nih. Tadi ada 1, 2, 3 pusat oleh-oleh, tempat pusat oleh-oleh semuanya sepi ya kan. Nanti kita bakalan datang ke restoran-restoran yang tentunya ada di wilayah-wilayah Anyer Banten ini gitu kan. Beberapa sih, nggak semua gitu kan. Beberapa restoran ya kan. Maksudnya gimana nih pengaruhnya? Mudah-mudahan ya minta doanya ke semua, mudah-mudahan corona ini cepat berakhir dan cepat bisa beraktivitas seperti biasanya. Jangan lupa juga teman-teman kalau yang mau keluar rumah atau gimana, usahain pakai masker kayak saya kayak gini supaya menghindari. Mudah-mudahan tidak terjangkit gitu. Teman-teman, masih lanjut. Guys, yuk. Oke teman-teman, sekarang posisi gue udah ada di rumah makan Abah Junet yang semua orang pasti tahu bang. Masakan dari Abah Junet ini bisa membius seluruh wisatawan buat datang ke Abah Junet untuk makan. Biasanya ramai banget teman-teman ya. Sorry di pinggir jalan jadi agak ramai suara mobil. Biasanya ramai banget loh, ini rumah makan Abah Junet nih, semua orang pasti tahu rumah makan Abah Junet yang biasanya ramai banget dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan. Tapi kita setelah adanya corona ini kita belum tahu kayak gimana. Dan nanti kalau misalkan kita bisa tanya-tanya, kita nanti tanya-tanya sama bagian kasir atau bagian pelayan-pelayan lainnya gitu kan. Oke, ikutin aja langsung. Bang. Oke teman-teman, sekarang posisi gua nih lagi ke tempat di mana pegawai-pegawai atau kasir yang ngelayanin atau yang kerja di Abah Junet ini, rumah makan Abah Junet ini. Assalamualaikum. Pakai aja nggak apa-apa. Kotor teteh, nggak apa-apa. Oh, pakai aja katanya teman-teman. Ayo kita masuk. Bagian kasir ya? Saya kebetulan keponakannya. Oh, keponakannya. Beliau ini keponakan dari Abah Junet teman-teman. Kita mau langsung tanya-tanya dan tentunya gimana sih perkembangannya, atau turun atau enggak nih omsetnya untuk apa Abah Junet biasanya ramai banget biasanya. Kita tanya-tanya langsung. Dengan teteh siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Alia. Teteh Alia. Iya. Teteh Alia, kita mau tanya-tanya bentar nih Teteh Alia. Boleh. Biasanya nih ya. Biasanya kalau liburan atau hari-hari weekend, Abah Junet itu kan biasanya ramai banget nih. Biasanya orang-orang banyak nanya di mana sih rumah makan Abah Junet, di mana sih restoran Abah Junet, dia bilang gitu kan. Nah, sekarang setelah viral-viralnya virus corona nih, gimana pemasukannya, omsetnya? Yang biasanya kita bisa nyampe 5 sampai 10, sekarang nurun. Sangat nurun. Biasanya bisa habis berapa weekend kilo? Ya? Itu weekend ya? Weekend. Kalau ikan sih kurang tahu ya berkilo-kilonya habisnya, cuma omsetnya kalau weekend itu alhamdulillah gitu. Alhamdulillah, biasanya. Sekarang weekend berasa weekday aja gitu. Berasa weekday? Weekday, benar. Jadi nggak ada bedanya? Weekday gitu. sama weekend sekarang nggak ada bedanya. Tapi dari segi karyawan? Karyawan masih normal, cuma kalau ada yang mau libur gitu. Gitu. Kebetulan sekarang lagi ada yang libur 2. Oh gitu. Iya. Oke, jadi teman-teman biasanya hari weekend sama non weekend itu biasanya beda banget. Ya nggak? Hari-hari biasa sama hari Sabtu Minggu nih, itu biasanya beda banget omsetnya. Dan sekarang katanya sama, rata, flat, artinya anjlok banget gitu. Biasanya tuh di sini ngejual apa aja nih ngejualnya? Kayak ngejual makanannya, apakah seafood aja atau masih banyak yang lainnya? Di sini banyak sih ya. Di sini ada mulai dari seafood ada, ayam ada. Ya bukan cuma olahan bakar aja. Gitu. Kayak
sop juga ada, kayak makanan Banten aja lah gitu. Sayur-sayur juga masih ada di sini. Masih ada. Oke. Jadi untuk menu masih tetap lengkap teman-teman ya, kalau mau mampir-mampir ke sini mungkin buat vlogger-vlogger yang lainnya kalau mau mampir-mampir. Ya makasih banyak Teteh. Ya. Mungkin nanti saya lanjut lagi ke tempat lain gitu. Ya. Biasa ya kerja belakangan. Assalamualaikum. Jadi kita masih lanjut teman-teman ya ke tempat restoran-restoran yang lainnya juga yang sama kayak gini juga. Ya gimana sih omsetnya? Pasti kan turun banget nih. Ya mudah-mudahan setelah corona ini berakhir semua omsetnya jadi naik lagi, oke? Bang, ikutin kita terus. Cus. Oke, teman-teman. Sekarang posisi gua udah ada di ikan bakar anyer. Yang tentunya semua orang pasti tahu dan pasti pernah ngelewatin rumah makan ini, ya enggak? Biasanya kan kalau misalkan seperti biasa, kalau misalkan weekend kan biasanya rame-rame banget tuh. Orang-orang pada makan di jam-jam siang gitu kan, jam-jam makan biasanya kan rame banget, ya enggak? Kita langsung mau tanya-tanya sama bagian pengelola yang ada di sini tentunya. Gila, ini tempatnya bagus banget, bisa dilihat keliling dulu. Nah, tempatnya kan keren banget tuh. Biasanya banyak banget di sini orang-orang yang istirahat, ya enggak? Yang istirahat terus makan dulu, ya enggak? Cara tempatnya is natural, hijau banget loh. Gua suka banget hijau banget. Langsung kita tanya-tanya ke bagian pengelolanya. Gimana omsetnya turun atau naik? Berangkat. Assalamualaikum. Salam. Dengan siapa? Aji. Aji. Iya. Aji, kita boleh tanya-tanya bentar nggak nih? Oh, iya, boleh. Mengenai omset turun atau naik pengusaha-pengusaha pinggir jalan lah, ibaratnya kayak ikan bakar. Boleh. Duduk ya. Duduk dulu. Oke, siap. Bapak Haji, sebenarnya mau nanya nih, sebelum corona datang, penyakit corona datang ya kan? Iya. Itu kan biasanya rame banget pastinya kan? Iya. Rame untuk apa? Untuk pengunjungnya yang makan di sini, di restoran ini ya kan? Nah, setelah ini Sekarang kita omsetnya berturun ya Mas ya. Turun. Ya dari sebelumnya kita dapatnya sekian ya lumayan gitu. Tapi sekarang kan kita omsetnya kurang lah istilahnya. Kurang. Paling ya sehari itu paling ada 1 mobil. Oh, gitu. Kadang nggak ada. Ya dampaknya begitu. Dampaknya kayak gitu. Oke teman-teman, jadi dampak dari virus corona ini sangat mempengaruhi sekali untuk restoran-restoran tentunya yang ada di Anyer, restoran-restoran seafood ya tentunya ya. Restoran-restoran seafood gitu kan. Ya mudah-mudahan corona ini cepat berakhir dan wisatawan cepat banyak yang datang lagi, dan tentunya kalau wisatawan datang juga orang-orang yang jualan di pinggir pantai maupun di jalan kayak restoran kayak gini jadi ramai lagi ya gitu. Terima kasih banyak Bapak. Ya. Saya cuma nanya-nanya itu aja sebenarnya, penasaran gitu. Jadi netizen sebenarnya penasaran, waduh Anyer jadi Kodapati takutnya kayak gitu kan. Dan ternyata enggak dong, masih tetap lancar kayak gini. Hanya bedanya omsetnya yang turun gitu kan. Oke. Terima kasih banyak Haji. Langsung kita dilanjut lagi. Lanjut Bang Haji. Yuk mari. Oke teman-teman, selesai sudah pencarian kita hari ini, atau blasak blusuk ngalor ngidul ya. Ngalor ngidul ya enggak. Kita tadi ke pusat oleh-oleh ya kan, ke pusat oleh-oleh, dan ada beberapa restoran juga tadi untuk nanya-nanya masalah dampak virus corona bagi pedagang-pedagang atau di tempat-tempat wisata ya, pedagang-pedagang pinggir pantai, pedagang-pedagang besar kayak gini, restoran dan juga pusat oleh-oleh gitu kan. Dan ternyata beberapa menurun banget teman-teman ya. Sama. Jadi kalau misalkan nggak ada wisatawan di sini, kalau misalkan pantainya sepi, secara otomatis pasti restoran-restoran dan pusat oleh-oleh di sini pun jadi ikutan sepi kayak gitu. Ya gue sih cuma bisa berdoa ya, mudah-mudahan mudah-mudahan penyakit ini cepat dihilangkan dan tentunya wisata-wisata di sini juga cepat ramai lagi dan kembali seperti semula tentunya. Jangan lupa juga untuk tetap dukung kita supaya kita jadi lebih baik lagi dan tentunya kita lebih semangat lagi bikin kontennya seputar Anyer gitu kan. Kemungkinan ke tempat wisata-wisata lainnya di luar Anyer juga nanti gue bakalan bikin itu ya kan. Gue pengen ngabisin dulu di Anyer, ternyata di Anyer itu masih banyak banget tempat-tempat wisata yang kalian belum tahu gitu kan. Bikin kalian penasaran, gue juga penasaran, bikin kalian penasaran. Makanya tetap ikutin terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe teman-teman. Subscribe teman-teman ya. Komen juga penting banget buat kita. Jadi buat kita ngaca tuh kurang apa sih di video kita ya kan? Kurang apa sih? Ya, ini komennya jangan bagus semua dong, yang jelek komennya. Bagusnya kurang apa gitu kan? Dari motornya maklum gitu kan. Masih pemula gitu. Oke teman-teman ya. Cukup sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang.